pertanyaan gitu. Tadi sudah dibahas, pilihannya adalah misalnya kita mau kuliah lagi gitu ya, kita mau daftar entah itu di universitas negeri ataupun universitas swasta di Indonesia, atau bahkan mungkin ada yang mau daftar ke luar negeri. Kemudian ada pilihan lainnya, misalnya apa namanya, kita mau ikut pelatihan, kita mau ikut training di BLK gitu ya. Jadi pilihannya akan sangat banyak sekali ya. Bahkan mungkin tadi mau wirausaha ya, jadi mau kuliah, mau kerja, mau wirausaha gitu ya, pilihannya banyak sekali. Dan mungkin untuk generasi milenial sekarang ini pilihannya akan semakin variatif, karena ya selain mungkin kalau orang tua kita dulu banyak menjadi PNS, pegawai negeri gitu ya, sekarang pilihannya akan semakin banyak. BUMN juga penerimaannya semakin gencar gitu ya, TNI, Polri, bahkan guru maupun dosen gitu ya. Kemudian juga sekarang karena kita ada sosial media, mungkin ada yang mau jualan online, ada yang oh saya mau jadi selebgram atau mungkin jadi YouTuber gitu ya. Jadi bisa dapat penghasilan, kita bisa berkarir di situ. Jadi semuanya adalah pilihan kita masing-masing. Bahkan mungkin ada dari antara teman-teman yang mungkin setelah lulus SMK mungkin saya mau menikah saja gitu ya. Jadi itu pilihan ya, itu pilihan dari rekan-rekan semua. Tapi yang akan saya bahas tentu saja sesuai dengan background saya, sesuai dengan pengalaman yang saya punya, yaitu bagaimana kita bisa masuk ke dunia kerja, terutama di dunia industri. Dalam hal ini mungkin bahasa umumnya adalah pabrik gitu ya, atau perkantoran, pabrik di khususnya di Indonesia maupun di Jawa Barat gitu ya. Jadi itu tadi pertanyaannya. Kemudian apa sih tujuan karir kita? Tadi sudah kita bahas. Jadi sesuai dengan background saya akan menyampaikan nanti lebih banyak ke bagaimana kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang perlu kita cek juga adalah kita harus periksa diri kita sendiri. Jadi apa bakat kita, apa minat kita ambil sekolah nih jurusannya apa gitu ya. Kita belajar keterampilan mesin apa gitu ya. Kemudian hobi kita apa. Kemudian apakah kita punya passion di situ. Sebenarnya itu yang akan banyak berpengaruh kepada kesuksesan kita. Kalau kita punya passion, sedangkan kita dilengkapi dengan keterampilan, kemudian kita sudah tahu punya knowledge gitu ya, insya Allah akan bisa berhasil. Yang ketiga adalah juga mengenai mental. Jadi ini penting pada saat adik-adik semua, teman-teman semua masih sekolah, mungkin masih ada di pikiran kita bahwa oh kita ini siswa-siswi yang harus apa ya, ada tugas dikerjakan seperti itu ya. Jadi nanti pada saat adik-adik ini sudah masuk ke dunia industri, adik-adik sudah harus siap dengan kondisi yang akan sangat berbeda dengan dunia sekolah. Jadi di mana kita punya pekerjaan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kemudian setelah tanggung jawab kita selesaikan, kita harus lapor kepada atasan kita, entah itu leader, entah itu supervisor, manajer, dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita siapkan dulu, yang pertama ya, dan harus fokus seperti tadi yang Ibu Suci sampaikan, kita harus fokus, kemudian apa ya, kita punya prioritas gitu ya. Nah, kita akan coba telusuri nih satu-satu apa namanya, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia industri ya. Jadi sekarang ini latar belakangnya adalah pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 mungkin ini udah hampir 1 tahun ya. Belum ya, kita
kita ditetapkan PSBB itu mulai Maret, tanggal 2 Maret 2019. Itu sudah mulai masuk, Presiden Jokowi menetapkan Indonesia pembatasan sosial berskala besar. Nah, mulai Maret itu eh, bisa dikatakan perekonomian dan industri itu terpukul. Jadi semuanya turun karena semua harus waspada dengan efek dari wabah ini ya. Ordernya turun, jumlah produksinya turun, kemudian otomatis juga ada line-line di pabrik, di perkantoran itu yang harus dihentikan. Nah, bagaimana cara cara kita menghadapinya? Kalau dari sisi industri, kita yang alhamdulillah saya diamanati oleh perusahaan untuk bisa apa ya mengontrol satu sisi dari perusahaan, kemudian juga menjalankan dan menetapkan aturan-aturan yang harus diterapkan di perusahaan. Yang pertama ya kita harus ikuti aturan pemerintah yaitu mengenai protokol kesehatan. Kemudian juga adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Jadi ini yang sangat penting pada saat nanti adik-adik teman-teman semuanya masuk ke dunia kerja sudah harus paham bahwa kita berangkat kerja itu memang harus pakai masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak dan lain-lain. Itu tidak hanya di rumah, di perjalanan maupun di kantor, gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat nih kendala dan tantangan dalam mencari kerja apa aja sih, banyak ya. Pasti teman-teman udah, waduh, gimana caranya kita bisa tahu lowongan itu di mana gitu. Itu salah satu pertanyaan yang eh, paling mendasar gitu ya. Jadi memang akses informasi lowongan ini terbatas. Jadi ada banyak sebenarnya lowongan di dunia industri, tapi banyak perusahaan yang eh, membagikan informasinya itu hanya di satu lingkup kota atau kabupaten saja gitu ya. Karena memang ada keterbatasan, Mbak. Kemudian juga eh, dalam pikiran kita, termasuk saya dulu pada saat mencari kerja adalah lokasi perusahaan. Misal kita sudah ingin bekerja di satu perusahaan, tapi kita mikir, aduh lokasinya jauh banget gitu ya. Aduh lokasinya ada di Bandung, aduh lokasinya di Jakarta, oh di Kerawang, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Itu tantangan buat kita dan kita harus bisa hadapi, kita harus cari apa namanya solusinya gitu ya. Kemudian ada anggapan mengenai network, channel. Wah, saya nggak bisa masuk kerja nih kalau nggak pakai orang dalam gitu ya. Itu mungkin sudah rahasia umum bahwa mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun, bahkan di BUMN juga kadang-kadang masih menerapkan prosedur yang seperti itu. Tapi saya tetap menekankan bahwa hambatan seperti itu kita bisa atasi. Yang penting kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan yang dibutuhkan, kita punya mental, insya Allah bisa ya. Kemudian ada pungli. Jadi ini juga salah satu kendala juga ya. Mungkin banyak di antara yang sudah dapat kerja atau mungkin belum kerja yang mungkin pernah dimintai uang gitu ya. Mungkin dari pihak-pihak tertentu, entah itu mengatasnamakan organisasi masyarakat, Karang Taruna, atau adalah ya calo gitu ya, banyak berkeliaran. Bahkan mungkin ada yang bilang yaitu tadi orang dalam, oh ini buat orang HRD uangnya sekian, kalau kamu mau kerja di perusahaan ini harus bayar sekian sekian gitu. Ya saya tegaskan di sini mungkin memang ada seperti itu, tapi jumlahnya insya Allah sedikit ya. Jadi yang saya terapkan di beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja pun itu tidak ada. Itu tidak ada dan itu kita cantumkan di peraturan perusahaan, kemudian barang siapa yang kedapatan meminta pungutan atau meminta imbalan uang dalam rangka penerimaan akan mendapatkan sanksi. Jadi banyak perusahaan juga yang taat aturan, jadi jangan khawatir ya. Kemudian ini hambatan berikutnya adalah peraturan daerah. Jadi ini contoh kasus karena saya lokasi sekarang ini saya bekerja di Kerawang. Ada peraturan Bupati Kerawang yang memang menerapkan apa namanya kewajiban untuk perusahaan-perusahaan di Kerawang untuk menerima eh,
lulusan-lulusan atau pencari kerja yang domisili bukan sorry yang berKTP Karawang, tapi dalam jumlah atau persentase tertentu. Dan ya ini nyata ya, ini adalah peraturan Bupati Karawang dan masih berlaku. Mungkin ada di beberapa daerah juga seperti itu, dan kita juga paham karena Bupati, Gubernur juga ingin memberikan apa namanya perlindungan, kepastian untuk warganya supaya bisa dapat kerja gitu ya. Tapi itu bukan halangan juga, karena saya yakin persentasenya kecil ya. Kalau di Kerawang itu antara 40 sampai 50% memang. Nah, di antara yang itu kita masih banyak terima karyawan-karyawan yang dari luar Kerawang, dari Jawa Barat, dari Tasik. Karyawan saya banyak dari Bandung, Tasik, Garut, Sukabumi juga banyak ya. Jadi seperti itu. Kemudian masalah effort dan biaya. Jadi memang semuanya perlu usaha. Yang dibilang Ibu Suci Winarsi tadi itu benar semuanya. Jadi memang kita perlu usaha. Usahanya nggak bisa yang setengah-setengah, harus full. Jadi tadi dibilang larinya harus kenceng, kemudian fokus gitu ya. Jadi memang itu benar. Kita perlu usaha, kita harus fokus, kita komit dengan usaha yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian juga memang perlu biaya. Perlu biaya ini apa maksudnya? Ya kalau kita melamar pekerjaan kan memang harus dengan kita harus buat surat lamaran gitu ya. Kemudian kita harus ngeprint gitu. Kita harus mungkin beli form-form tertentu. Kemudian misalnya fotokopi dan lain-lain itu. Kemudian misalnya kirim email dan lain-lain itu biaya yang harus kita keluarkan. Yang terakhir mungkin kendalanya adalah mengenai kondisi kesehatan. Jadi ini terutama karena masa pandemi ya. Jadi kita harus waspada, itu salah satu kendalanya juga. Berikutnya, jadi apakah bisa sih kita itu